Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aditya. Saya dari semester 2 kelas B Universitas Surya Kencana. Saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian dari hukum pidana. Hukum pidana atau Strafrecht merupakan hukum publik, yaitu mengatur hubungan hukum antara individu dan negara atau perorangan dengan negara. Hukum pidana ini dibagi dua, ada hukum pidana material, ada hukum pidana formal atau formal. Hukum pidana formal itu hukum yang mengatur tentang acara atau prosedur daripada menjalankan hukum itu, menjalankan hukum material atau menjalankan prosedur, menjalankan tata cara bagaimana caranya hukum ini ditegakkan gitu. Lalu untuk hukum material atau hukum material itu adalah hukum yang isinya itu sanksi perbuatan, dan lain sebagainya. Pokoknya yang ada di KUHP aja kalau hukum material itu. Kalau misalkan menurut Profesor Mulyatno, hukum pidana material terdiri dari perbuatan pidana atau bahasa Inggrisnya criminal act. Perbuatan pidana ini contohnya seperti membunuh, memerkosa, mencuri, merampas hak, dan lain sebagainya. Lalu ada pertanggungjawaban pidana, yaitu tanggung jawab daripada si pelaku. Contohnya ketika ada si pelaku melakukan tindakan pidana, maka dia harus diadili. Nah, pertanggungjawabannya itu diadili. Lalu ada sanksi pidana. Sanksi pidana di sini contohnya seperti hukuman penjara 4 tahun, hukuman seumur hidup, hukuman mati, hukuman diambil hak-hak. Pokoknya intinya hukuman yang dia mana hukuman itu harus mengambil paksa hak-haknya, yang dimana berhubungan, yang dimana tertulis di dalam undang-undangnya atau hukum tertulisnya. Contoh, seorang melakukan pembunuhan, sanksinya dia harus dihukum 4-5 tahun penjara. Nah, 4-5 tahun penjara itu hak untuk dia bernafkahi, hak dia untuk bercita-cita, hak dia untuk berkehidupan normal seperti orang lain dicabut gitu. Jadi sanksi pidana itu seperti itu. Lalu sanksi itu perbuatan yang menyangkut asas legalitas pastinya. Jadi maaf saya ralat. Jadi perbuatan menyangkut asas legalitas. Jadi perbuatan pidana itu jika mau diberikan sanksi pidana harus ada asas legalitasnya, atau harus ada aturan dalam perundang-undangan atau hukum, dalam hukum tertulisnya bahwa perbuatan itu ada gitu. Sedangkan pertanggungjawaban yang berhubungan dengan orang berhubungan dengan asas kesalahan.
Jadi pertanggungjawaban itu yang berhubungan dengan orang juga berhubungan dengan kesalahan. Maksudnya adalah hubungan pertanggungjawaban ini hubungan antara orang yang terkena atau terdakwa atau tertuduh pasti berhubungan dengan asas kesalahan, yang dimana dibuktikan kalau dia itu salahnya di mana gitu. Jika tidak ada, maka orang itu lepas daripada pertanggungjawaban pidana. Lalu ada hukum pidana, fungsi hukum pidana. Fungsi hukum pidana ini terbagi dua. Itu ada fungsi umum, di mana fungsi umum dari hukum pidana ini mengatur hidup masyarakat atau menyelenggarakan tata dalam masyarakat. Jadi fungsi umum dari hukum pidana ini menata hingga masyarakat itu tertata, yang tujuannya untuk menertibkan masyarakat agar masyarakat tidak saling membunuh, agar masyarakat tidak saling melecehkan, dan masyarakat tidak saling mencuri. Nah, fungsi umum dari hukum pidana ini untuk menata gitu. Lalu ada fungsi khusus, yang dimana fungsi khusus ini melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang memperkosanya dengan memberikan sanksi yang sifatnya lebih tajam dibandingkan dengan sanksi dari cabang hukum yang lainnya. Jadi fungsi khusus dari fungsi hukum pidana ini itu melindungi kepentingan hukum. Tentunya kepentingan hukum yang ada tercatat dalam hukum itu, misalkan orang, barang siapa, atau misalkan perusahaan, atau misalkan suatu organisasi gitu, terhadap perbuatan yang memperkosanya. Jadi memperkosa si orang tadi, organisasi, ataupun apa tadi? Maaf, saya lupa lagi. Ya, yang itu dengan memberikan sanksi yang sifatnya lebih tajam. Jadi hukum pidana ini sanksinya sifatnya lebih tajam daripada hukum-hukum yang lain, seperti hukum perdata, administrasi negara dan sebagainya. Ini lebih tajam, atau preventif, atau bisa juga sebagai pencegahan daripada keburukan-keburukan yang akan terjadi. Dan sanksi merupakan ultimum remedium. Maksud dari ultimum remedium ini, atau ini sanksi terakhir atau obat terakhir, atau kita bisa sebut juga sebagai pedang bermata dua. Siapapun itu dalam teorinya, sanksi ini sebagai pedang bermata dua. Atau bagai mengiris daging sendiri. Jadi himbauan juga untuk teman-teman yang emang, atau kawan-kawan atau siapapun itu yang memakai hukum daripada yang memakai hukum pidana ini untuk menuntut seorang atau memenjarakan seorang, hati-hati. Bisa jadi orang itu dia tidak salah, atau bisa jadi kita yang kena salahnya nanti. Jadi bisa jadi bumerang. Hukum pidana ini bersumber dari ada sumber hukum pidana, yang dimana sumber hukum pidana ini ada 4, yaitu KUHP,
atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mulai berlakunya sejak zaman kolonial Belanda, yaitu tahun 1919 pada tanggal 1 Januari. Lalu ada peraturan lain di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, seperti contohnya Undang-Undang Tindak Pidana Narkotika, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Tindak Pidana Pelecehan Seksual, Undang-Undang Tindak Pidana Terorisme, dan lain sebagainya. Masih banyak lagi. Gimana yang berhubungannya dengan tindak pidana. Lalu ada memori penjelasan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang dimana di Indonesia ini tidak dipakainya di Belanda. Kenapa bisa di Belanda? Karena pada waktu itu Belanda menjajah Indonesia, dan ternyata setelah ditelusuri lagi, Belanda itu menerapkan hukum ini dari Perancis. Dan Perancis yang membuat hukum ini yaitu namanya kalau nggak salah Napoleon Bonaparte. Lalu ada hukum pidana adat atau hukum pidana tidak tertulis. Pada masa kolonial, dasar hukum pidana adat adalah pasal 131 IS Junto Algemeen Bepalingen van Wetgeving atau disingkat AB. Yang inti dari isinya adalah pada waktu itu warga dari Nusantara atau Hindia Belanda dibagi menjadi 3 kasta. Yang pertama ada kasta Eropa, orang-orang Eropa. Yang kedua ada Timur Asing, di mana ada Cina, ada Arab. Yang ketiga ada warga Bumi Putra. Hukum-hukumnya yang pertama itu memakai hukum di Belanda atau hukum yang ada di Belanda. Terus yang kedua, Timur Asing itu memakai hukum dari negara-negaranya sendiri. Terus yang ketiga, memakai hukum yang Hindia Belanda, yang waktu itu pemerintahan Belanda ditetapkan di Indonesia. Dan dewasa ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 1 Darurat tahun 1991 pasal 5 ayat 3 sub B, yang isinya tentang tindak pidana diukur menurut hukum yang hidup dalam masyarakat. Tindak pidana demikian itu bila terjadi, maka pidana adatlah sebagai sanksinya. Jadi seperti itu. Jadi pengertian dari hukum pidana ini bisa disimpulkan bahwa hukum pidana material atau hukum pidana objektif atau hukum pidana substantif atau ius poenel atau bahasa Inggrisnya criminal act atau substantif criminal act adalah keseluruhan peraturan yang memuat larangan dan keharusan, dan bagi yang melanggarnya diancam dengan hukum pidana, yang isinya berisi tentang keharusan dan larangan yang harus dilaksanakan, diatur berdasarkan asas legalitas. Jadi keharusan atau larangannya harus ada dalam hukum tertulis atau hukum undang-undang yang ada.